Mau nggak? Kalau menurut saya sih nggak logis ya. Kalau saran saya juga Bang Rocky juga harus meluruskan pemikirannya. 90% ya nonsense dong. Kalau 20% sense. Punya Bang Rocky selalu merasa memiliki logik di Anda. Nggak bisa gitu dong. Silakan tentang logika saya gini ya. Itu kan jualannya Bang Rocky ke publik. Bukan jualan saya, ini jualan akal sehatnya begitu. Gini, saya terangin ya. Anda merasa Anda yang punya akal sehat sendiri? Pasti, karena Anda belum akal sehat, karena saya mau uji akal sehat Anda. Ya uji sekarang ya. Society, generasi kedua, generasi ketiga sudah muncul. Sunatullahnya begitu, regenerasi. Nah, menurut saya dalam situasi yang political opportunity structure yang sangat besar ini, ada transisi di sana, tokoh-tokoh baru akan muncul. Nah, pertanyaan terbesar adalah secara institusional, memungkinkan nggak untuk kemudian muncul tokoh-tokoh ini, setting politiknya? Ada dua kemungkinan. Pertama, tadi Mahkamah Konstitusi mengabulkan 0%, which is itu menurut saya ya less likely, meskipun kita bisa debat di sini. Ya, persoalan gini, Mbak, persoalan izin ini Bang Rocky. Kalau persoalan 20%, saya melihat gini, dalam kajian-kajian political leadership banyak perdebatan memang. Perdebatan pertama, tapi nggak semua orang bisa jadi komandan, nggak bisa semua orang jadi jenderal. Nanti ada kayak sebuah kota semuanya ketua, susah. Jadi untuk menjadi leader itu memang harus ada proses, ada namanya filterisasi, ada political order kalau kata Huntington. Nah, itu nggak mau pakai rejim Huntington deh, tapi ada sebuah tertib politik yang memang harus dibangun. Gak semua orang bisa jadi pemimpin, gak semua orang bisa jadi presiden. Sehingga memang perlu ada filterisasi. Ya, kalau dalam sistem politik kita hari ini adalah koalisi 20% itu. Ya, artinya kita harus punya formula politik yang memastikan dan bahwa 20% masih dibutuhkan begitu ya menurut apapun itu caranya harus dicari yang kemudian memastikan dalam sebuah sistem politik itu mampu menghadirkan yang namanya maslahat, stability. Apalagi dalam sebuah masyarakat yang belum jadi. Ini kalau kata politik Ibnu Khaldun, cenderungnya adalah asobiyah, memang jamaah ya, posisinya akan mengerucut, posisinya akan membangun sebuah konsensus. Apakah itu konsensus apa tidak? Nah, dari situ sebenarnya adalah yang harus kita lihat adalah bagaimana tokoh-tokoh ini itu bisa muncul beradaptasi dengan sistem yang ada. Sedikit untuk Mas Anies sendiri, catatan saya ini variabel kedua. Mas Anies menurut saya itu juga harus seperti Ganjar, bahkan kita bicara politik bicara highest virtue kalau kata Machiavelli. Mas Anies justru harus masuk partai. Kalau kita bilang tentara profesional, politisi sipil itu juga harus profesional. Menurut saya, Mas Anies, saya bandingkan dengan anak-anak muda teman-teman saya yang hari ini maju DPRD, DPR RI, mereka maju parlemen. Profesor Dr. Amin Rais, intelektual yang pernah maju presiden dalam sejarah Republik kita, didukung oleh mungkin 17-14%. Dia bangun partai, dia buat partai, dia percaya dengan partai. Karena memang secara institusi pembangunan politik, kalau istilahnya Dr. Alfian zaman senior kita Mas Ebul atau zaman-zaman itu yang harus dibangun itu adalah institusi politiknya. Karena kita harus mencegah yang namanya free riderism dalam politik kita. Kalau nggak yang ngosen siapa? Oligarki juga. Meskipun nggak ada jaminan orang yang dalam partai bisa mengendalikan oligarki, nggak ada yang jamin, bos. Sekarang situasinya udah kita nggak usah debatin oligarki. Yang kita bangun adalah konsensual politik. Karena hari gini nggak harus conflicting selalunya. Tapi kita mitra, partnership. Bagaimana kita bisa membangun sebuah konsensus politik dalam sebuah masyarakat yang fragmented dan punya kepentingan yang majemuk. Oke. Nah, jadi artinya ke depan sosok seperti Mas Anies ini adalah menurut saya sebuah momentum politik besar tentunya bagi Nasdem dan bagi Mas Anies sendiri. Untuk masuk jadi kader partai begitu ya. Tapi tantangannya kalau menurut saya, if I can say, ya kan, Mas Anies masuk partai. Oke. Itu akan lebih menunjukkan keberanian dia. Compare tuh misalnya Ganjar yang PDI Perjuangan. Highest virtue-nya apa? Dia hormati Bu Mega. That's highest virtue. Jadi harus petugas partai. Bukan soal petugas partai atau tidak. Tapi menurut saya kondisinya sekarang hari gini, Mbak, ini tremor nih ya, pasca pandemi, pasca digitalisasi, geopolitik, AS Tiongkok, yang dibangun itu institusi. Baik. Ini kayaknya sudah nggak betah nih Kak Rocky. Pasti. Tanggepin silakan ini Kak. Very challenging semoga. Soal apa? Soal PT 20% dan Anies harus jadi kader partai, mungkin juru bicara juga bisa nambahin. Ya, saya setuju. Orang yang otaknya 20% boleh ikut pilkada, boleh ikut pemilu. Jadi kita bikin aturan aja, siapa yang otaknya hanya bertumbuh 20% boleh jadi presiden gitu. Maksudnya? Itu aja. Karena perlu filter tadi katanya. Memang filter itu ada barrier to entry. Siapa yang mau bermain, dia yang bikin aturan barrier. Ini yang bikin bukan orang yang mau bermain. Nah itu soalnya kan yang putusin 20% bukan Anies, bukan saya, bukan segala macam tuh. Itu logikanya begitu.
Jadi harusnya filternya itu seperti apa? Ya Harus? dibikin, kita putusin 0, 20, 100% kita bikin. Tetapi mereka yang mau main bikin aturannya. Bukan orang yang di dalam permainan yang menentukan siapa yang boleh masuk ikut permainan. Itu stupidnya di situ. That's stupido. Yang maksudnya gimana ya? Yang menentukan kan udah lembaga, menurut saya secara formal DPR. prosedural. Yang bikin itu orang yang udah ada di dalam. Sekarang kita bilang, mari kita susun sama-sama. Saya ikuti jalan pikiran Anda. Saya ingin filternya itu 70%. Oke, siapa yang mesti bikin? Dia DPR kan? Ya. Sebagai lawmaker. Oke, bikin aja. DPR-nya termasuk orang yang mau ikut kompetisi. Yang mau berkompetisi yang mesti bikin itu aturannya. Kesepakatan para kompetitor lah yang mesti diterima, bukan kesepakatan panitia. Jadi saya bikin aja. Coba kita uji. Abang kan gini, yang membuat itu kan adalah partai-partai politik yang secara by constitution atau by regulation mereka yang berhak mengusung capres. Saya ngerti logikanya. Jadi mereka player juga. Ini sekarang saya ingin agar supaya logika Anda itu sempurna, pasang threshold 99%. Yes. Kan Anda mau kompetisinya itu sempurna, kita pasang 99%. Saya ingin itu, kemana saya mau minta? Mau nggak? kalau menurut saya sih nggak logis ya. Kalau saran saya juga Kemana you bilang 20%? Bang Rocky juga harus Gini meluruskan nih. pemikirannya. Gini, 90% ya nonsense dong. Loh, kalau 20% sense. Iya, well itu bisa, Oke. itu gini bang, nggak semuanya bisa make sense, saya lanjutkan tapi namanya understandable, jadi bisa dipahami. Sebenarnya kita nggak bahas itu, kita sebenarnya lagi bahas bahwa saya cuma ada satu variabel lagi tadi. Setelah saya bahas tentang apa tuh namanya, saya nggak mau bahas tentang Yang lain saya abaikan, saya mau bahas 20%. Batasan. Soalnya begini kan, 20% itu kan Enggak, berdasarkan soal Anies ini problemnya, relevansinya dengan Iya. batasan partai Anda adalah mulai apakah Anies dalil apakah bahwa independen terhadap Nasdem atau tidak. That's the point. Sama Iya. seperti Jokowi, dia bisa independen nggak dengan partai pengusungnya dalam hal ini PDIP. Nah itu karena penyebabnya salah satunya tadi itu PT 20%, apalagi ditentukan oleh hasil pemilu yang sebelumnya, bukan pemilu yang ini kan 20%-nya Iya. itu. Padahal ini kan Lepas dari semua itu, bring logic back in. Anda mah klaimnya Bang Rocky selalu merasa memiliki logik di Anda. Nggak bisa gitu dong. Silakan tentang logika saya gini ya. Itu kan jualannya Bang Rocky ke publik. Bukan jualan saya, ini jualan akal sehatnya begitu. Gini, saya terangin ya. Anda merasa Anda yang punya akal sehat sendiri. Pasti, karena Anda belum akal sehat, karena saya mau uji akal sehat Anda. Ya uji sekarang ya. Anda bilang bahwa supaya kompetisi itu maksimal, dipasang threshold. Oke? 20% maksimal nggak? Enggak, itu understandable. Understandable. Konsensual. Konsensual. Yes, saya ikuti logika itu. 30% konsensual nggak? Understandable nggak? Mike. Hah? Saya tidak tahu. Kenapa Saya you bukan tahu? lawyer. Kenapa you Ya, berhenti? tadi kan logikanya abang yang buat hukum kan adalah orang yang bermain. Karena itu saya Nah, ingin karena permainan itu dipasang absolut 99%. Anda problemnya cuma klaim bos. Kalau saya theoretical roots-nya jelas, referensi bisa. 20%. Belum nggak ada, itu Siapa yang konsensual bilang? bos. Ya, karena itu kenapa Anda berhenti di situ? Kenapa Kenapa berhenti nggak saya? Kalau 90% bagi saya, menurut saya, lu tanya aja sama ketum-ketum bang, mau nggak 90%? Ah, kenapa? Karena mereka takut cuma ada satu orang yang ketum Nasdem berpilih. apa sama dari partai Nasdem. Ini bukan soal kenapa. Anda klaim This menurut is saya. the logis of yang disebut Nggak ada logis yang Anda bilang itu tadi. Anda hanya klaim. buset dah. Jadi bagaimana matematika Anda? Matematika. Ini matematika. Matematika Anda 10% apa? 90%. Sekarang terus. Saya nggak mau ikut gendang Anda sih. Oke, saya Supaya terangkan. kita bangsanya nggak ikut jogetnya gendang orang lain terus. Oke, saya terangkan matematika Dan saya. sampai sebenarnya ini nggak bukan debat ini Mbak Sari. Ini saya mau terangkan. Kita Baik, bicara baik, tentang. gantian. Kita Iya. bicara tentang. Oke, saya terangkan. Ya. Saya terangkan matematika Ya saya. sebentar langsung nanti ke Prof. Ya, saya kasih hak dulu dong kata Prof tadi saya belum selesai loh sebenarnya. Ya Oke. sudah, Oke, silakan. udah, sekarang saya terangkan ya. Dulu. Ya silakan Siapa? Kak Rocky. Siapa yang mau mulai? Silakan. Yang muda dulu dong bang. Udah. Ini bukan soal yang muda yang pakai otak apa nggak pakai otak. Soal itu bukan itu. Oke ya. Mau saya lanjutkan? Ya silakan singkat Kak Rocky ditanggapi. Saya mulai dengan asumsi Anda. Anda ingin dapat pemimpin yang berkualitas. Oleh karena itu kita pasang filter. Oke. Kalau filternya 20%, 80% lolos. Dia belum berkualitas, pasang 50%. 50% lolos. Secara logis, you mesti pasang maksimal. Itu intinya tuh. Kalau memang itu alasannya, begitu. dong. Kalau alasannya untuk filter, pasang aja Ini ya, 90%. saya boleh biar jelasin memang nggak? berkualitas. 20% itu, kalau menurut saya ya, sebentar, izin bang. Saya mungkin nanti mas saya, tapi that's not the point we actually bahas ya, Ya. discuss. Tapi 20% itu adalah titik tengah, di mana partai kita ini memang nggak akan mungkin bisa mengambil mayoritas sekuat-kuatnya PDI Perjuangan. Itu juga mustahil.
Ya kan, karena memang kontur politik kita itu memang harus membangun konsensual. Itu satu. Jadi 20% itu bagi saya itu adalah sebuah kesepakatan politik yang memang itu menjadi kesepakatan di DPR. Bahwa itu kalau misalnya pun ternyata mau didebat, ya, perdebatan bahwa itu kemudian harus dibuat 0% dan seterusnya, itu ranahnya Mahkamah Konstitusi. Baik. Ya, tapi sebentar sedikit Mbak, saya kalau Ini ada Prof. Cipta juga mau menambahkan ya. Cipta, sebentar Prof, sedikit izin. Jadi kalau tadi saya sudah ngebahas Anies, lalu kemudian soal yang kedua adalah Nasdem, yang kedua adalah Anies, ya kan, posisi Anies ini, saya menyarankan Anies Baswedan untuk masuk partai. Masuk partai, oke. Ya, dan itu akan menjadi poin penting dia dalam berhadapan dengan yang tadi namanya so-called oligarkism atau whatever itu. Yang ketiga soal KPK. Nah, soal KPK ini kalau menurut saya ya dalam situasi yang berkembang terakhir ini itu adalah sebuah fakta hukum juga bahwa Anies kan sekarang menjadi saksi. Nah, tantangan terbesar ini adalah sekarang begini, kalau kita dalam kajian hukum ada namanya legal politics. Setiap keputusan-keputusan hukum itu seringkali dalam sebuah masyarakat yang belum menjadi itu seringkali dipengaruhi oleh unsur politik juga. Itu kita harus paham dengan situasi seperti itu menurut saya ya, dan itu adalah suatu fakta politik. Nah, sekarang yang menarik adalah tadi ini terkait dengan pertanyaan Mbak Sarita, mungkin nggak ada tokoh lain muncul ya ketika misalnya sosok seperti Mas Anies ya itu juga punya associated sekarang sebagai saksi di KPK. Kita nggak tahu lagi misalnya kasus, mohon maaf, Mas Ganjar nanti ternyata ada situasi juga, ya kan, dan kita nggak tahu juga tokoh-tokoh ini dalam konteks legal politics yang situasi terjadi jelang 2024. Menurut saya kunci itu bagaimanapun itu adalah tetap. Nah, saya ingin bagi satu izin, ini ada dua torifikasi, ada dua game dalam Pilpres 2024. Jangan ditambah-tambah terus. Oke, cepet nih. Yang pertama adalah game orang-orang yang punya electability. Ini kalau Liga Champion nih, Liga sepak bola nih Liga Champion. Oke. Ya, itu di situ ada Mas Anies, ada Mas Ganjar, ada Pak Prabowo. Oke. Nah, yang kedua versus adalah game yang memang orang-orang yang punya authority di situ. Ketum ingin comeback, ingin muncul kekuatannya pasca Jokowi. Ya kan, Jokowi ini kan kita bilang ini era Jokowi, era Pak Luhut. Ini kan kalau dalam antropologi namanya vernacular politics. Ya, okay. Jadi orang-orang yang kemudian nggak bisa mengambil alih keputusan-keputusan politik pada institusi partai, mereka menganggap ini jalan-jalan tikus dan berhasil. Nah, sekarang situasi ada ketum-ketum yang ingin comeback. Ya, dalam situasi ini fenomena KIB dan fenomena Mbak Puan itu menurut saya adalah bagaimana otoritas politik ingin ada dua hal tersebut. Oke. Ini pertarungan yang terjadi menurut saya, dan ke depan yang terjadi adalah sekarang ini seolah-olah yang punya otoriti yang menang gamenya. Tapi menurut saya idealnya ke depan untuk ada sinkronisasi yang namanya adalah konsensus antara electability atau orang-orang yang punya popularity karena dianggap didukung oleh rakyat menurut lembaga survei, lalu kemudian dengan orang-orang yang memiliki punya otoritas politik karena mereka yang bisa mencalonkan partai politik. Silakan ini Profesor Cipta, silakan. Saya kira sebagai saran pribadi, saya menghargai kalau ada orang seperti Oki yang menyarankan Anies masuk partai saja. Saya hargai. Tetapi jangan itu dijadikan standar argumen. Karena misalnya Oki kan pernah jadi kandidat juga kan di pilkada kan. Sekarang wali kota Depok ya. Sekarang Oki di partai apa sekarang? Partai Oki itu di PDI Perjuangan. Setelah itu saya kembalikan, setelah selesai pilkada saya kembalikan kartu. Oh, jadi hanya untuk pilkada masuk partai, terus setelah pilkada keluar? Enggak, itu karena memang waktu itu situasinya. Jadi Enggak, ini penting, penting. Posisinya gini. Jadi waktu maju Depok itu ada 6 partai pengusung. PDI Perjuangan, Partai Golkar, Nasdem, ya, PAN, PKB, dan satu lagi 6 tuh. Ya. Ya, nah posisinya adalah waktu itu akhirnya bersepakat dari yang menjadi pengusung utama yang kemudian harus menjadi persyaratan waktu itu. Nah, lalu kemudian saya dalam posisi yang kemudian sudah disediakan kartu anggota PDI Perjuangan. Nah, untuk bertanding itu dalam dalam keputusan yang internal yang terjadi, saya mengikuti keputusan tersebut. Saya maju, ya kan, dan lalu kemudian setelah pilkada berlangsung itu lalu kemudian selesai. Nggak bergabung ke partai lagi. Ya, silakan dilanjut. Jadi maksud saya begini, artinya tidak bisa dijadikan standar argumen. Karena kalau argumen Oki tadi kan untuk demokrasi yang civilized, orang kaya Anies harus masuk partai gitu. Dan kalau ini kemudian diberlakukan, itu kan semakin banyak tuh, semakin banyak hambatan yang harus dihadapi orang seperti Rocky Gerung misalnya. Rocky Gerung juga pernah menjadi pendiri partai.
Partai Sri bukan? Enggak, dia nggak pernah jadi kandidat tapi. Iya, that's the point adalah bukan Taufik persoalan jadi kandidat. Enggak, Mas saya pijin. Bukan, maksud saya gini. Kalau menurut saya ketika dia mengambil jalan kontestasi. Jadi kalau Anies habis pilpres, dia kembalikan kartu anggota. Kembalikan, ya itu pilihan Anies. Anies mau tetap bergabung di Nasdem, PKS sama Demokrat, lah kan hak pribadi dia. Nggak mesti kita harus ngatur-ngatur. Dan nggak ada Tapi normatifisme what's the di situ. point then gitu ya, gabung apa poinnya begitu loh. Poinnya adalah, posisinya adalah, ini posisinya adalah kalau menurut saya, ya ini bukan persoalan opsional sifatnya. Tapi kalau misalnya bagi seorang Mas Anies yang sudah percaya bahwa ini adalah jalan politik yang dia tempuh, ya, dan menurut saya juga Partai Nasdem, kalau saya jadi Partai Nasdem, ini adalah pertanyaan besar misalnya kenapa Mas Anies tidak diajak Oke, ini masuk